Shalom keluarga damai dan sobat Samas. Kita jumpa kembali dalam Samas edisi Selasa 6 September 2022. Hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu karakteristik dan keteladanan iman. Mari kita satukan hati memohon pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Ya Allah yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur karena Engkau memberikan teladan-teladan iman yang nyata di dalam kehidupan kami. Hamba-hambamu yang menjadi para rasul menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang terus berpegang kepada ajaran-Mu, dan sampai hari ini kami pun melihat bagaimana saksi-saksi iman itu ada di sekitar kami. Karena itu biarlah semuanya itu mendorong kami untuk boleh menaati kebenaran firman Tuhan dan hidup kami menjadi satu kitab yang terbuka yang dapat dibaca oleh semua orang. Bersabdalah dan tuntunlah supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan, surat Timotius yang pertama, pasal 4, ayat 6-16. Saya akan membacakan ayat 11 hingga 16 bagi kita sekalian. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah, karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya itu, hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Sobat Samas dan keluarga damai, bagaimana sebenarnya karakteristik dan keteladanan iman yang benar itu? Bagaimana kita bisa melihat firman Tuhan itu nyata dalam hidup seseorang? Keluarga damai dan sobat Samas, kita melihat dalam kehidupan Rasul Paulus, pelayanan Paulus itu menjadi teladan iman yang dibaca oleh Timotius. Sobat Samas dan keluarga damai, hari ini kita akan melihat ada 6 hal yang menjadi karakteristik dan keteladanan iman. Dan kita dapat menemukan ke-6 hal itu melalui bacaan hari ini. Yang pertama adalah tentang memberitakan Injil. Kenapa kita perlu memberitakan Injil? Karena Injil itu berbicara kepada kita, mengubah hidup kita. Kalau Injil itu tidak ada pengaruhnya bagi hidup kita, maka kita pun juga tidak akan merasa perlu untuk memberitakan Injil. Tetapi ketika Injil itu mengubah kehidupan saya dan saudara, kita pun akan punya kekuatan dan dorongan untuk memberitakan Injil. Nah, apakah sekarang ini Injil mengubah kehidupan kita? Apakah kita membuka diri supaya Injil itu berbicara dan mempengaruhi kehidupan kita? Bagian yang kedua adalah menjaga integritas. Di dalam ayat 12 disebutkan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kita marah atau emosi kalau ada orang yang merendahkan kita. Tetapi apakah hidup kita memang layak untuk menjadi teladan? Apakah hidup kita bisa dilihat melalui perkataan kita, tingkah laku kita, kasih dan kesetiaan kita, bahkan kesucian kita? Begitu banyak orang-orang percaya yang hidupnya tidak bisa menjadi teladan. Kita harus menjaga integritas kita. Poin yang ketiga adalah membaca kitab suci, membangun dan mengajar. Sobat Samas dan keluarga damai, begitu banyak orang yang merasa bahwa kitab suci ketinggalan zaman. Sekarang lebih penting untuk kita membaca teori-teori baru, ilmu pengetahuan yang sudah maju demikian pesat, dan kitab suci seolah tertinggal jauh di belakang. Sobat Samas dan keluarga damai, kita salah besar jika demikian. Karena kitab suci itu selalu aktual. Firman Tuhan itu juga melihat bagaimana kondisi dari tahun ke tahun, waktu ke waktu, bahkan generasi ke generasi. Itu semua bisa dibuktikan. Dan kalau kita membaca kitab suci itu dengan sungguh-sungguh, maka firman Tuhan itu akan membangun kita.
Poin yang keempat adalah melayani dengan karunia. Begitu banyak orang yang sibuk meminta karunia, membanggakan karunianya. Persoalannya bukanlah di situ. Tetapi apakah dengan karunia yang saudara dan saya terima, yang Allah berikan kepada kita, itu kita gunakan untuk melayani. Ada begitu banyak karunia yang sudah diberikan kepada saudara dan saya, tetapi kita tidak pernah menggunakannya untuk melayani. Mungkin kita menggunakannya untuk kepentingan kita. Bahkan kalau Tuhan sudah memberkati kita dengan limpahnya, karena kita menggunakan karunia itu, tetapi kita lupa bahwa karunia itu seharusnya kita persembahkan kembali kepada Tuhan. Karunia itu kita pakai untuk melayani, sehingga orang-orang dibawa kepada Kristus. Supaya orang-orang pun juga merasakan berkat-berkat dari karunia itu. Bukan hanya kita sendiri. Poin yang kelima adalah hidup yang progresif. Di ayat yang ke-15 dikatakan, perhatikan semuanya itu. Hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Banyak orang yang hidupnya tidak progresif, malah justru semakin mundur ke belakang. Bagaimana ketika kita disadarkan oleh firman Tuhan, kita berubah, kita diperbaiki, kita maju, kita bertumbuh, kita menyadari akan kekurangan kita, dan kita terus mengikuti kebenaran firman Tuhan itu, maka akan dilihat adanya progresivitas di dalam kehidupan kita. Poin yang keenam adalah mawas diri. Sobat Samas dan keluarga damai, di ayat 16 dikatakan, awasi dirimu, awasi ajaranmu, pertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, maka kita akan menyelamatkan diri kita dan semua orang yang mendengar kita. Seberapa besar kita mawas diri? Apakah kita makin congkak dan menunjukkan betapa hebatnya kita? Kita tidak mau menerima ketika orang mengevaluasi kita, mengkritik kita. Padahal sebetulnya Tuhan memakai mereka untuk memoles, untuk memperbaiki hidup kita. Mari kita belajar untuk mawas diri. Biarlah keenam hal ini menolong kita untuk belajar tentang karakteristik dan keteladanan iman. Mari kita bersama memohon pimpinan Roh Kudus, supaya sungguh-sungguh firman Tuhan ini hidup di dalam hidup kita. Ya Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur oleh kebenaran firman-Mu ini. Kami boleh belajar tentang karakteristik dan keteladanan iman. Apa yang telah kami pelajari dari kebenaran firman-Mu, sekarang kami ingin lakukan dalam kehidupan kami. Biarlah hidup kami menjadi kitab yang terbuka, dan orang-orang melihatnya, mengalaminya, dan itu boleh mengubahkan hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.